Selamat datang di GBI Puri Indah Online Service. Ibadah kali ini akan dilayani oleh Profesor Gregory. Mari siapkan hati dan pikiran kita sebelum memulai ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, ribuan tahun yang lalu Raja Daud menulis sebuah ayat yang sangat kita kenal dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat ini telah ditulis bahkan sebelum Tuhan Yesus lahir dan melayani di muka bumi. Dari pernyataan tadi lantas menimbulkan pertanyaan, apakah firman Tuhan masih relevan di tengah kemajuan teknologi sekarang? Dan apakah masih bisa menjadi penuntun hidup manusia sehari-hari? Dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang firman Tuhan yang menuntun hidup kita. Jawaban untuk pertanyaan tersebut adalah ya. Mari kita lihat hubungan firman Tuhan dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah hubungan eksplisit, yaitu firman Tuhan yang praktis dan dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sebagai berikut. Amsal 17 ayat 22 menuliskan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dalam satu topik ini saja terbukti bahwa firman Tuhan tetap relevan di dunia sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Hati yang gembira mampu menekan rasa sakit dan meningkatkan kemampuan organ tubuh untuk melawan rasa sakit. Ini adalah fakta yang sudah diakui di dalam dunia medis. Dalam Lukas 14 ayat 28-30 tertulis sebuah pelajaran mengenai bagaimana pentingnya berdiskusi untuk menentukan sebuah anggaran sebelum membangun sebuah menara. Yaitu supaya jangan sampai ada yang mulai membangun tapi tidak mampu untuk menyelesaikan bangunan itu. Dengan jelas ayat ini mengajarkan mengenai sebuah keterampilan yang dikenal dengan anggaran atau budgeting. Sedangkan 1 Petrus 3 ayat 10-12 memberikan tips bagaimana untuk melihat hari-hari baik itu terjadi di dalam hidup kita. Dalam terjemahan New Living Translation digunakan kalimat if you want to enjoy life and see many happy days. Yang berarti kalau kita mau menikmati hidup dengan hari-hari bahagia, kita harus baca ayat yang selanjutnya yang menjelaskan kalau kita harus menjaga perkataan, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, mencari perdamaian dan menjadi orang benar. Yang kedua adalah hubungan implisit, yaitu firman Tuhan yang ketika direnungkan dan dipelajari lebih dalam, mampu memberikan dan membentuk prinsip-prinsip untuk melewati masalah dan tantangan hari ini. Contohnya adalah, di Alkitab tidak pernah ada larangan nge-vape atau ngerokok. Tapi ketika direnungkan lebih dalam, ada beberapa firman yang dapat menjadi pedoman dan prinsip hidup untuk saat ini. Yang pertama adalah 1 Korintus 6 ayat ke-12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih,
Karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Dari ayat-ayat tersebut kita dapat memperoleh pengertian bahwa vape atau merokok bukanlah sebuah keuntungan bagi tubuh manusia, sekaligus bukanlah tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Perenungan firman yang mendalam juga dibutuhkan agar firman itu mengubah paradigma kita dan mampu melihat kejadian sehari-hari dari perspektifnya Tuhan. Sebagai contoh, bagaimana seharusnya orang Kristen menanggapi soal kemajuan teknologi dan medis? Apakah orang yang sakit cukup didoakan saja atau perlu dibawa ke rumah sakit? Alkitab memberikan contoh dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1-7 perihal ini. Di ayat yang ke-7 tertulis, "Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara, lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu. Maka sembuhlah ia. Kala itu Hizkia sakit keras dan Tuhan menyembuhkan ia dengan cara yang ajaib." Kita belajar bahwa Allah yang Maha Kuasa dapat melakukan kesembuhan dengan perpaduan antara yang natural dengan yang supranatural. Jadi, tidak tepat kalau menyimpulkan bahwa Alkitab menentang pemakaian sarana-sarana penyembuhan oleh manusia. Dari hal-hal di atas kita belajar bahwa firman Tuhan tidak lekang oleh waktu. Dan jawaban dari pertanyaan sebelumnya adalah firman Tuhan sangat relevan dan selalu menjadi tuntunan dalam menjalani kehidupan sehari-hari di masa kini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Tangan shalom. Shalom. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saudara kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu. Sebelum kita memulai ibadah ini, coba lihat kiri kananmu, berikan senyummu yang paling manis. Katakan Tuhan Yesus baik bagi engkau. Tuhan Yesus baik bagi engkau semuanya. Haleluya, saya percaya kita ada pagi ini bukan karena kekuatan kita. Amen. Bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kekayaan kita, tetapi karena anugerah Tuhan. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amen. Mari sama-sama saya undang kita membacakan Mazmur 91 Bapak Ibu. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pedoman untuk kita menjalani hari demi hari bersama dengan Tuhan. Amen. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji Engkau lebih lagi di dalam roh dan kebenaran. Kami sambut hadirat-Mu yang kudus dan dahsyat pagi ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita naikkan syukur kita bagi Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. 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 Thank you Jesus. Kita bertepuk tangan tinggikan Tuhan kita saudara. Kita naikkan syukur kita bagi Tuhan pagi ini. Biar yang terbaik dari hati kita, hidup kita persembahkan buat Tuhan. Amin.
Haleluya. Sama-sama nyanyi, katakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan kami, selamatkan dan pulihkanku. Kami naikkan syukur, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Haleluya. Kami beri hidup kami bagimu Tuhan. Sama-sama naikkan syukur kita bagi Tuhan, katakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukan kami, kasih yang menemukan. Selamatkan kami Tuhan, selamatkan dan pulihkanku. Kami naikkan syukur, naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Thank you Jesus. Kami mau terus bersorak bagi namamu Tuhan. Mari sekali lagi angkat suara kita nyatakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukan, selamatkan dan pulihkan kami. Selamatkan dan pulihkan. Mari naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Kami percaya Tuhan, kami datang untuk dibebaskan, karena hadirat-Mu yang membebaskan setiap kami. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu menyembuhkan setiap kami. Kami mau terus menaikkan syukur kami pagi ini bagi-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Mari sama-sama naikkan syukur kita bagi Tuhan, katakan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, selalu memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini. Mari jemaat HOB nyanyi, katakan. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakan. Dibebaskan, dibangkitkan. Sekali lagi ya, lebih keras Bapak Ibu, nyanyi lagi, katakan. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Kami dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya hidup kami, hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Haleluya. 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 Sungguh Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik, saudara. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan yang dahsyat, yang kebaikannya dulu, sekarang,
baik, saudara. Kasih tahu sama kanan kiri depan belakangmu, bilang gini, Tuhan itu baik buat engkau. Tuhan juga baik buat saya. Dan Tuhan akan terus baik dalam kehidupan kita masing-masing. Sampai akhir tahun ini, masuk tahun berikutnya, bahkan tahun berikutnya. Kebaikan Tuhan selalu ada buat setiap saudara. Dan juga saya, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Oh, katakan terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Saudara boleh duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Sepanjang tahun ini berjalan, saya percaya ada banyak goncangan, bahkan ada banyak berkat. Apapun itu saudara yang saudara alami, kita semua alami. Semuanya Tuhan tahu. Tuhan mendengar setiap doa-doa kita. Jangan pernah menyerah saudara. Amin. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Biarlah Dia menjadi pusat penyembahan kita. Dari sehari ke sehari, di tengah gelombang kehidupan yang kau hadapi, percaya Yesus yang menjadi pusat penyembahan kita. Dan Dia ada di tengah-tengah kita saat ini. Mari sembah Tuhan, mari naikkan syukurmu. Apapun yang kau alami, mari datang kepada Yesus dan naikkan syukurmu, naikkan terima kasihmu. Dia Bapa yang tak pernah tinggalkan. Kami memujimu, kami menyembahmu dalam segala hal yang boleh terjadi. Kaulah tetap menjadi pusat penyembahan. Kaulah menjadi fokus utama kami. Kami bersyukur. Oh, Jesus be the center of it all. Jesus be the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, come on, sing together. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. Amen. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you're the center of my life. You're the center of my life. Mari sekali lagi saudara. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, Jesus be the center. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. Kaulah yang awal dan yang akhir Tuhan. Hanya kepadamu mata kami tertuju ya Tuhan. Oh yes
of your church. Jesus be. Kita berdoa bahwa di gereja ini akan makin banyak jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Melalui hidup saudara yang menjadi berkat. Amen. Kita berdoa, every knee will bow. Every tongue shall confess you, Jesus. Call him his name. Jesus. Jesus. Call upon his name is Jesus. 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 bersama-sama saudara. Jadikan Yesus menjadi yang utama dan dia berada di tempat yang pertama. Melalui pujian ini kita diingatkan bahwa sudahkah Yesus menjadi pusat perhatianmu di dalam segala lakumu. Kalau hari ini kau diingatkan, oh iya ya, masalah ini terlalu membuat saya jauh dari Tuhan. Oh iya ya, berkat ini terlalu membuat saya lupa akan Tuhan. Kalau itu saudara, datang kembali kepada Yesus. Dan saya rindu melalui pujian ini, saudara ngaku dan jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau kau menjadi pusat hidupku. Aku mau kau menjadi pusat kehidupan. Kalau hari ini aku sudah mulai menyimpang, Tuhan bawa aku kembali. Aku mau dekat sama Tuhan. You are the center of our life, Jesus. You are the center of our life, God. Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu dan kami mau jujur sama Tuhan. Maafkan kami, Tuhan, kalau kami sudah jauh dari-Mu. Tapi pagi hari ini kami mau kembali kepada-Mu dan kami cuma mau bilang, aku bersyukur punya Tuhan yang baik. Aku bersyukur punya Tuhan yang tangannya selalu terbuka buatku dan menerimaku apa adanya. Mari angkat suaramu, sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah
ada sampai detik hari ini. Semua karena anugerah-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau bawa yang terbaik dari yang Tuhan sudah beri bagi kami. Dan pagi siang hari ini Tuhan, kami mau bawa hidup kami, hati kami seluruhnya seutuhnya Tuhan di hadapan-Mu. Biar menjadi persembahan kami yang hidup dalam hadirat-Mu Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan, sungguh besar anugerah-Mu bagi setiap kami. Angkat suara kita katakan, ku ada sebagai mana ku ada. Kami berdiri menghadap tahta-Mu, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu, anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah
Mari saudara kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Kami berserah Tuhan dalam hadirat-Mu. Oh thank you Jesus. Kami berserah Tuhan seutuhnya sepenuhnya dalam hadirat-Mu Tuhan. Ambil alih hidup kami Tuhan Yesus. Kami yakin Tuhan kami tidak mampu berjalan dengan kekuatan kami Tuhan. Kami tidak mampu berjalan Tuhan kalau tanpa Engkau Tuhan Yesus di hidup kami. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan beri bagi kami. Ini pujian kami, sembah kami di hadapan-Mu pagi ini Tuhan. Oh Jesus, terima kasih. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagi-Mu. Kuasa-Mu, mari nyanyi saudara. Kuasa-Mu yang menguatkan setiap kami. Ini kami berserah Tuhan. Kini ada rancangan-rancangan-Mu yang baik. Ku ikuti panggilan-Mu Tuhan. Yes Lord, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kita berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus. Mari sama-sama nyanyi, katakan, kini aku percaya tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Kuasa-Mu kuatkan kami. Amin. Dasarku berharap. Kini aku berserah. Kini aku berserah. Pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu. Kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagiku. Kuasa-Mu kuatkanku, dasar kami berharap. Berserah Tuhan pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu. Kan setia sampai akhir hidup. Mari jemaat Tuhan, ini aku percaya. Thank you Jesus. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu pagi siang ini. Kuasa kuatkanku, dasarku berharap. Ini kami berserah. Ini aku berserah. Pada rancangan-Mu bagiku.
Yesus cinta Indonesia. Amen. Amen. It's a great blessing to be with you today. Saya sangat diberkati bisa bersama dengan Anda semua pagi hari ini. And thank you very, very much for joining us in this time of worship and prayer. Terima kasih sudah bergabung bersama-sama dengan kami untuk kita menyembah Tuhan. Thank you to the worship team, that was wonderful. Terima kasih tim praise and worship yang luar biasa. And brothers and sisters, let's do the most important thing right now. Dan Bapak Ibu, mari kita melakukan hal yang paling penting sekarang ini. Let's pray. Mari kita berdoa. Gracious Heavenly Father, Bapak Surgawi yang luar biasa. terima kasih Tuhan. Thank you Lord. We bless you and thank you. Kami memberkati-Mu dan kami bersyukur kepadamu. We praise you for this great church. Kami menyembah-Mu Tuhan. And Dan we kami thank bersyukur you. untuk gereja yang besar ini. We thank you for your church all over Indonesia. Dan kami bersyukur untuk gereja-gereja-Mu di seluruh Indonesia. Lord, there is only one church of Jesus Christ in Indonesia. Hanya ada satu gereja, yaitu gereja Yesus Kristus di Indonesia. And we pray that you would continue to expand to the east and the west and the north and the south, your church here in this great nation of Indonesia. Kami berdoa Tuhan, Kau perluas ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, gereja Tuhan di Indonesia ini. Please let the words of my mouth be a blessing to all of my brothers and sisters. Biarlah Tuhan, firman Tuhan disampaikan oleh mulutku bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Lord, we thank you and bless you. Kami bersyukur dan kami menyembah-Mu Tuhan. And it's in your holy, holy, holy name that we pray. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amen. Amin. Silakan duduk. Terima Bapak. kasih. Thank you. That was Thank you. great. Thank you, guys. Luar biasa. Wonderful. Well, it really is a blessing to be here with you in Indonesia. Sungguh satu berkat buat saya pribadi bisa berada di sini di Indonesia bersama Anda semuanya. Aku cinta Indonesia. I love Indonesia. I first came here more than 40 years ago. Saya pertama kali ke Indonesia lebih dari 40 tahun yang lalu. And I've been here over 50 times. Dan saya ke sini lebih dari 50 kali. You have a wonderful country. Dan negara Anda sungguh luar biasa. Tapi we must keep praying. Kita harus terus berdoa. Because Jesus loves every family in Indonesia. Karena Yesus mencintai semua keluarga di The Indonesia. Christian families, Keluarga Kristen, the Hindu families, keluarga yang Hindu juga, the Muslim families. bahkan juga keluarga yang Muslim. Every family. Setiap keluarga. And we must keep praying. Dan kita harus terus berdoa. I want to say thank you to the pastors and the elders, everyone who was kind enough to allow me to come today. Terima kasih untuk Bapak Gembala, para pemimpin yang mengizinkan saya bisa berbagi bagi Anda pada pagi hari ini. I want to say thank you to my dear friends from Family First Indonesia. Terima kasih untuk teman-teman dari Family First Indonesia. They are doing a great job bringing God's love to families all over your country. Mereka bekerja dengan luar biasa untuk membawa pesan kasih dari Tuhan untuk setiap keluarga di Indonesia. Now today, my job is to help you grow in the Lord. Dan hari ini tugas saya adalah membantu Anda untuk bertumbuh di dalam Tuhan. And I teach at some of the finest universities in the world, Harvard, Stanford, Peking University, and others. Saya banyak mengajar di beberapa kampus-kampus ternama, Harvard, Oxford, Peking University. But there's no greater honor to bring God's word to God's people in God's house. Tapi tidak ada yang lebih besar daripada membawa firman Tuhan bagi jemaat Tuhan di gerejanya. Amen. 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 Okay. So, today I want to tell you something important. Hari ini saya ingin mengatakan sesuatu yang penting. It's not important what I teach. Yang penting bukan apa yang saya katakan atau saya ajarkan. The only thing that's important is what you and what we learn together. Yang penting adalah apa yang Anda dan saya pelajari hari ini. So I hope you'll be with me. We can partner together today to learn a lot about Jesus' method of discipleship in the family. Hari ini mari kita bersama-sama belajar bagaimana cara Tuhan, cara memuridkan keluarga Allah Tuhan Yesus. Amen. Let's start the PowerPoint if we could. PowerPoint-nya tolong ditayangkan. There we go. Oke, itu dia.
Jesus family discipleship making. Cara memuridkan keluarga ala Tuhan Yesus. Next slide. Slide berikutnya. Oh, okay, great. This is my family. Ya, ini keluarga saya. I'm going to preach 5 times today in Jakarta. Hari ini saya khotbah 5 kali, ini yang kedua. This is number 2. Ini yang nomor 2. But this is the most important. Tapi ini yang paling penting. And at the first one, they didn't have the picture of my family. Tadi yang pertama mereka belum punya gambar keluarga saya. So I'm very glad. It's my wife, our daughter, and our 3 sons. Itu istri saya, 3 orang laki-laki saya dan 1 orang anak perempuan saya. And of course there's that Chinese character Chong or Chang in English. Dan itu ada huruf Mandarin ya, Chang atau Cheng. That's because I was partially raised by a Chinese family. Itu karena sebagian dari hidup saya dibesarkan dalam keluarga China. My American father abandoned us when my brothers and I were very young. Waktu saya dan saudara saya masih kecil, ayah biologi saya meninggalkan kami. And he wrote us a letter. Dan dia menulis sebuah surat pendek. And in the letter he said, "Boys, I'm leaving." Dikatakan, "Nak, aku pergi meninggalkan kalian. I never want to hear from you again. Saya nggak mau dengar apa-apa tentang kalian lagi. I never want to see you again. Saya nggak mau ketemu kalian lagi. I never want to have anything to do with you again for the rest of my life." Saya nggak mau berurusan lagi dengan kalian sisa hidup saya. And that, unfortunately, is a promise that my father kept. Dan sayangnya itulah satu-satunya janji yang dia tepati. But brothers and sisters, I want to tell you something very important. Tapi saudara-saudariku, saya mau mengatakan sesuatu yang penting. We serve a great God. Kita melayani Tuhan yang besar. Amen. 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 So of course, I'm a young boy, 13 years old, not a Christian family, kind of anti-Christian family. Pada waktu itu saya umur 13 tahun, bukan dari keluarga Kristen, bahkan dari keluarga yang anti-Kristen sebenarnya. But of course, devastating to have your father basically curse you and leave. Tapi sangat menghancurkan saya ketika ayah kandungmu sendiri mengutukimu dan kemudian meninggalkanmu. So that night I prayed for the first time in my life. Dan malam hari itu saya berdoa untuk pertama kali dalam hidup saya. And the Lord, whom I didn't even really know, answered my prayer. Dan Tuhan yang bahkan saya nggak benar-benar kenal itu bisa menjawab doa saya. He brought a Chinese family to my town in Long Island, New York. Tuhan kirimkan satu keluarga dari Tiongkok, keluarga Kristen dari Tiongkok ke rumah kami di Long Island di New York. That family had a son my age. Dan keluarga ini punya anak yang seumuran dengan saya. He came to my school. Dia bersekolah, satu sekolah dengan saya. He looked different than me, he talked different than me, he was different than me. Dia gaya ngomongnya, gaya bicaranya, gaya berperilakunya dan juga benar-benar beda dengan saya lah. But in a few months we became best friends. Tapi dalam beberapa bulan kami jadi bestie. He brought me back to his home. Dia bawa saya pulang ke rumahnya. We ate together. Makan bersama. We spent a lot of time together. Banyak bermain bersama, menghabiskan waktu bersama. And I saw something. Dan saya melihat sesuatu yang berbeda. I saw this family's very different. Ini kok keluarganya beda ya? You know, they don't shout at each other. Mereka nggak saling teriak satu sama They lain. don't scream and yell. Nggak saling mengutuki satu sama lain. They love each other. Saling mengasihi satu sama lain. And they do this amazing thing. They pray before meals. Dan mereka selalu melakukan hal yang luar biasa, yaitu doa sebelum makan. And they go to church. Dan mereka ke gereja. They gave me my first Bible. Mereka berikan kepada saya Alkitab saya yang pertama. And because of my Chinese family, Jesus brought me into his kingdom. Dan karena keluarga Tiongkok inilah saya dibawa Tuhan masuk dalam kerajaannya. Brothers and sisters, saudara-saudariku yang we terkasih, serve a great God. kita melayani Tuhan yang besar. Amen. Amin. And no matter what you've gone through in your life, no matter how painful, and life can be very painful, God can use that. Betapapun parahnya hidupmu masa lalu ini, betapa menyakitkannya, Tuhan bisa membuat sesuatu yang baik dari situ. I'm sure in a congregation this size, there are some people here today that are going through real pain. Saya yakin di antara jemaat segini banyak, pasti ada yang mengalami masa-masa sulit. I want you to know that Jesus knows that pain. Saya ingin mengatakan bahwa Yesus tahu rasa sakit itu. And that Jesus is with you. Dan Yesus bersama-sama denganmu. And he will never ever abandon you. Dan dia tidak akan pernah meninggalkanmu. Amen. Amin.
Let's start with the Word of God. Kita mulai ayat firman Tuhan. Do you want to read? Do you have a Yeah, I don't Bible? have the Okay, Bible. no problem. Let's just read it in English together. Sorry, we don't have the Bahasa version here. Kita baca ayat ini sama-sama, Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 7 dalam bahasa Inggris yang ditayangkan di sini. These words which I am commanding you today shall be written on your heart and your mind. You shall teach them diligently to your children, impressing God's precepts on their mind and penetrating their hearts with His truth. You shall speak of them when you sit down, and when you walk on the road, and when you lie down, and when you get up. Amen. 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 Next slide, please. Slide berikutnya. Ya. Yes. So, we're going to talk about discipling your family. Kita akan bicara tentang memuridkan keluargamu. There are two key success factors we must always keep in mind. Ada dua kunci sukses yang harus kita ingat dalam pikiran kita. And that is basically our words must match our actions. Intinya adalah setiap perkataan kita harus selaras dengan perbuatan kita. If that doesn't happen, it's not effective. Kalau itu nggak terjadi, maka pemuridannya nggak akan efektif. Think about Jesus. He discipled his followers by word and by deed. Lihat cara Yesus memuridkan murid-muridnya. Dia menganugerahkan mereka dengan perkataannya, pengajarannya, dan dengan perbuatannya. So let's be sure that our words and our deeds match up. Jadi pastikan perkataan kita dan perbuatan kita selaras. That's important for our children. Itu penting buat anak-anak kita. Important for our spouse. Untuk pasangan kita penting juga. Important for our friends. Untuk teman-teman kita juga penting. And important for our other people who are watching us, our Muslim neighbors, or our Hindu neighbors. Dan juga penting bagi orang-orang sekeliling kita, mungkin keluarga Muslim, keluarga Hindu yang menjadi tetangga kita. So let's make sure our words match our deeds. Amen. Jadi pastikan perkataan perbuatan kita selaras. Amin. Who agrees? Siapa yang setuju dengan ini? Okay, good. Okay. Next slide. Next slide. Berikutnya. Next slide. Next. Okay. Dalam nama Yesus. Oke. What is needed? Apa yang diperlukan? Okay. Number 1. Nomor 1. Prayer. Good. Doa. Let me tell you, husbands and wives, fathers and mothers, the most important thing you can do for your children is pray for them every day. Suami, istri, bapak, ibu, hal yang terpenting yang bisa kau lakukan buat anak-anakmu adalah nomor 1, berdoa untuk mereka. Now I know in a group this size, saya tahu dengan kelompok sebesar ini, there are some people who pray for their children every day. Ada yang doa buat anaknya setiap hari. And there are some people who don't pray for their children. Tapi ada juga yang nggak melakukannya. Okay, guys, today's the day. Para ayah, ini harinya. From now on, mulai hari ini, I would ask you humbly to pray for your children every single day. Dengan rendah hati saya minta Anda para ayah untuk berdoa buat anak-anakmu setiap hari. As I said earlier, I'm a professor at some of the world's finest universities. Saya katakan tadi di awal bahwa saya juga pengajar, profesor pengajar di beberapa kampus yang ternama di dunia. So I'm going to give you some homework. Jadi saya mau kasih PR buat Anda. You want to get an A in my class at Harvard, right? Kalau mau dapat nilai A di kelas saya di Harvard. So this is the first piece of homework. And I want you to raise your hands. Please commit from now on to praying for your children every day. Komitmen Anda buat janji bahwa Anda mau berdoa buat anakmu setiap hari mulai hari ini. Raise your hands, guys. Angkat tanganmu kalau kau ingin melakukannya. Okay, now wait a second. I'm going to Tunggu, look around. Saya mau cek dulu. Anybody not raising your hands Ada here? yang nggak angkat tangan ini? I'm Di sini? serious. Aku serius nih, saya serius nih. Guys, you love your children? Kalau kau cinta sama anakmu, Do you love your children? cinta sama anakmu, Let's pray for them. doa buat mereka. Okay. Oke? Can I tell you the truth? Saya kasih tahu ya, sejujurnya ya. The devil goes around like a roaring lion seeking whom he may devour. Iblis itu mengaum-ngaum seperti singa mencari siapa yang bisa dihancurkannya, diterkamnya. Do you want the devil to devour your children? Anda ingin anak-anakmu diserang oleh si iblis? No, you do not. Pasti nggak mau kan? Let's pray for our children. Doa buat anakmu. Every single day. Setiap hari. Amen. Number 2. Nomor 2. Love. Kasih. We have to love our children.
Kita harus mengasihi anak-anak kita. We have to understand the love language of our spouse and our children. Kita harus memahami bahasa kasih pasangan kita dan anak kita. My wife and I have 4 beautiful kids. Kami punya 4 orang anak. 1 daughter, 3 sons. You saw them before. 1 anak perempuan dan 3 anak laki-laki kayak di foto tadi. Each one has a slightly different love language. Masing-masing anak kami punya bahasa kasih yang agak beda. Let's make sure that we understand the love language of our children and our spouse, and we're speaking love to them in the way that they understand. Pastikan kita mengenal bahasa kasih pasangan dan anak kita dan kita utarakan kasih kita dengan bahasa kasih mereka. Now we'll have some specific homework about that in a few minutes. Nanti ada PR khusus untuk hal ini ya buat Anda. But let's go to the third important part of discipleship. Nah, bagian pemuritan yang ketiga yang terpenting adalah time. Waktu. Do you know how young children spell love? The word L-O-V-E. How do they spell it? Anda tahu nggak anak-anak kecil itu suka mengeja kata kasih dengan apa? Gimana caranya? They spell it T-I-M-E. Kasih dieja sebagai W-A-K-T-U. Now men, I want to speak to you. Nah, saya mau ngomong sama Anda nih. Just like me, you're very busy. Para ayah nih, sama seperti saya, Business, pasti kita semua sibuk. all kinds of stuff going on. Bisnis, semua banyak hal kita kerjakan. Men, I want to tell you the truth. Para ayah, saya mau ngomong jujur nih. Do not make the mistake of underinvesting in your family and overinvesting in your business. Jangan sampai engkau tidak menginvestasikan waktu yang cukup untuk keluargamu, tapi engkau memberikan investasi waktu yang berlebihan kepada pekerjaan dan bisnismu. And I'm not just talking to businessmen, pastors, government leaders, nonprofit leaders. We men have a tendency to overinvest in work and underinvest in our families. Gak cuman para pekerja atau pebisnis, mungkin para pelayan Tuhan juga, mungkin juga pemimpin organisasi LSM. Kita seringkali lebih banyak waktu untuk pekerjaan daripada buat keluarga. Do you guys hear me? Anda dengar saya? All right. So, fast forward 20 years from now. Dipercepat kurang lebih 20 tahun ke depan kira-kira. If you underinvest in your family, kalau engkau kurang memberikan waktumu buat bagi I keluargamu. don't care how much money you have in 20 Saya years. gak peduli kamu nanti punya uang seberapa banyak 20 tahun ke depan. You won't be happy. Engkau tidak akan bahagia. Right. If your wife doesn't like you, kalau istrimu nggak sayang sama kamu, if your kids are on drugs or in trouble or they hate you, atau anak-anakmu tidak mengasihimu, mereka membencimu, mereka mungkin terlibat dalam narkoba dan segala macamnya. I don't care how much money you have. Saya nggak peduli betapa kayanya engkau. It doesn't matter. Nggak peduli. Don't underinvest in your family. Jangan sampai investasimu kurang untuk keluargamu. Family First Indonesia encourages families to spend 1 hour a day together every day. Family First Indonesia mendorong setiap keluarga, para ayah khususnya untuk memberikan waktu 1 jam sehari setiap hari. And that's a wonderful goal. Dan itu satu tujuan yang mulia. Having dinner together, playing a game together, whatever. Mungkin makan bersama, main bersama, apapun itu. Some days, maybe an hour, you don't have an hour. Maybe you just have a half an hour. Mungkin Anda nggak bisa pas 1 jam, mungkin setengah jam. But every single day, nggak masalah, yang penting setiap spend hari time with your family. Berikan waktumu bagi keluarga. Investasikan buat 20 years from now, 20 tahun dari sekarang, you will be so happy you did that. Engkau akan bersyukur bahwa kau sudah melakukan hal itu. Let's go to the next. Yang berikutnya, wisdom. Hikmat atau kebijaksanaan. Guys, when I was growing up, my family, we never went to church, we never read the Bible, never. Sampai ayah saya meninggalkan saya, kami nggak pernah ke gereja, nggak pernah baca Alkitab. Thank the Lord, He brought me a Chinese Christian family to teach me His wisdom. Puji Tuhan ada keluarga dari China yang Kristen yang membawa saya untuk mendapatkan hikmat melalui firman Tuhan. Moms and dads, para ayah, para ibu, it is our responsibility. Ada tanggung jawab kita to help our children learn God's wisdom. Untuk membawa anak-anak kita memahami, mendapatkan hikmat dari firman Tuhan. Of course we want our children to go to church. Ya, memang kita pengen anak-anak kita ke gereja. Of course we want them to have good Sunday school teachers and good Christian friends. Ya, kita pengen anak-anak kita punya guru sekolah minggu yang baik, teman-teman Kristen yang baik. But it's our responsibility
Tapi teach our sesungguhnya, children the word. sesungguhnya itu tanggung jawab kita untuk mengajarkan firman Tuhan kepada anak kita. Amen. Next slide. Yang berikutnya, Relationships. relasi atau hubungan. Now this one is a combination of the four before: prayer, love, time, and wisdom. All of that makes for great relationships. Untuk membangun relasi yang baik dibutuhkan doa, kasih, waktu, dan juga hikmat kebijaksanaan. I just want to walk over here so I can say hello to everybody. Saya mau jalan ke sini biar bisa bilang hello ke semua orang. Now, relationships are so important. Relasi itu sangat penting. And I've got some bad news for you. Dan saya mau kasih kabar buruk buat Anda. Every family goes through difficult times. Setiap keluarga pasti ngalamin masa-masa Every sulit. single one, Setiap keluarga, without exception. tanpa terkecuali. Mom and dad, Para ayah, para ibu, when difficult times come for your family, ketika ada masa-masa sulit menghampiri keluargamu, do not run away. jangan kabur. Run to your kids. Justru hampiri mereka. I don't care if they're in jail. I don't care if they're in the hospital. Wherever they are, you run to your kids. Saya nggak peduli apakah mereka di rumah sakit atau bahkan di penjara, engkau datang dan hampiri anakmu. And you let them know, son, daughter, I love you. Dan katakan kepada mereka, nak, kami sayang sama I'm kamu. sorry that you got into trouble, Kami menyesal kamu kena dalam masalah ini, but together we're going to get out of this. tapi bersama-sama kita akan keluar dari masalah ini. Relationship, super important. Relasi itu sangat penting. Last one, Yang terakhir, yang keenam, discipline. disiplin. Discipline is important. Disiplin itu sangat penting. However, love is even more important. Tapi kasih itu jauh lebih penting. I wrote a book called Be a Better Dad Today. Saya menulis buku Be a Better Dad Today. This book has sold over 1 million copies in 20 languages, Sudah terjual lebih dari 1 juta kopi di 20 bahasa. including Bahasa, yeah. Termasuk bahasa Indonesia. I hope you'll pick up a copy. Saya berharap nanti keluar dari tempat ini Anda bisa membelinya. I'm very happy to sign it, Saya dengan senang hati akan menandatanganinya. take a picture with you, Foto dengan Anda. maybe have a short prayer. Mungkin mendoakan Anda sebentar. All of the money goes to Family First Dan Indonesia. semua keuntungannya untuk memperkuat keuangan Family First Indonesia. The reason I mentioned the book Alasan kenapa saya sebutkan buku ini is that adalah we have a rule in the book called the 10-to-1 rule. Karena untuk bagian disiplin ini kami punya pengajaran 10:1. 10 times love, affirmation, support. Good job, son. 10 bagian tentang memberi kekuatan, memberi semangat, mengasihi dan mengatakan luar biasa kamu nak, good job. For every 1 time of discipline. Dibandingkan dengan 1 kali tindakan pendisiplinan. Many families, it's the other way around. Banyak keluarga kebalik, That doesn't work so well. nggak jalan dengan baik. Our children need encouragement, support, love. Yes, 10 times. And yes, they need discipline 1 time. Ya, anak kita butuh disiplin, tapi mereka juga butuh jauh lebih banyak kasih, pengharapan, semangat. Now again, I want to speak to dads. Dan sekali lagi saya mau ngomong pada para ayah. Some dads mistakenly think, oh, discipline is my wife's problem. Beberapa ayah mungkin mengatakan, oh pendisiplinan itu departemennya istri saya, bagian istri saya. Discipline is the grandparents' problem. Oh itu kakek nenek aja yang melakukan. No. Enggak. Guys, we must be the leaders of our family. Para ayah, kita harus menjadi pemimpin dalam keluarga kita. Sometimes even my kids when they were young, they would disrespect a little bit their mom. Kadang-kadang bahkan dalam keluarga saya sendiri ketika anak-anak masih kecil, kadang-kadang mereka juga kurang bisa menghormati ibunya. That only happened once. Dan itu hanya terjadi sekali. Because that is not going to happen in our family. Karena saya pastikan itu nggak boleh terjadi lagi dalam keluarga kami. Do you hear me, dads? Dengar itu para ayah. Good. Let's go to the next. Next slide. Now, why is this important? Why is it important to disciple our children? Kenapa penting untuk memuridkan anak-anak kita? Because unfortunately, if we do not disciple our children, the world will do it. Sayangnya, kalau kita tidak memuridkan anak-anak kita, maka dunia yang akan melakukannya. TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, all that stuff, it wants to teach your children things that are not true. TikTok,
IG, YouTube, apapun itu, semua itu akan mengajarkan anak-anak kita hal-hal yang nggak benar. And again, think forward 20 years. Dan bayangkan, sekali lagi, 20 tahun ke depan. Do you want your children to be showing good fruit or bad fruit? Anda mau anak-anakmu akan menghasilkan buah yang baik atau buah yang buruk? It's up to you. Itu terserah Anda. If we disciple our children, if we love them, if we show them wisdom, if we spend time with them, all those things, they will have good fruit in 20 years. Kalau kita memberikan waktu, kita mengasihi anak kita, mengajarkan mereka tentang firman Tuhan, mendoakan mereka, hal-hal itu akan membuat mereka menghasilkan buah yang baik. And if we do not disciple our children, sebaliknya kalau kita tidak memuridkan anak-anak kita, it is very likely that they will be exhibiting bad fruit. Besar kemungkinan mereka menghasilkan buah yang buruk. So this is so important. Makanya ini sangat penting. Next slide. Slide berikutnya. This is the homework slide. Nah, ini bagian PR. Okay, so please get out your iPhones Ayo or your cell phones or iPhone, piece of paper. Androidmu atau kertas, ada catat baik-baik PR-nya. Okay, please get them out, guys. I'm Ayo, not kidding. Saya mau lihat Anda mengeluarkan handphonenya, mencatat. Okay. Foto boleh. Pak, do you not have an iPhone? Enggak punya iPhone, Pak. Let's go, get it out. Ayo, I'm not kidding. Keluarkan, Pak, Androidnya, Pak. Because Catat. here's the homework, guys. Ini PR-nya. Number 1, Nomor 1, bless your children. berkati anak-anakmu. Love your children. Kasihi anak-anakmu. And here's what I want you to do. Dan ini yang saya mau Anda kerjakan. This week, Minggu ini. minggu ini. not next month, Bukan bulan depan. not next year. Apalagi tahun depan. I want you and your spouse together Saya mau Anda dan pasangan Anda bersama-sama to get each one of your children, just like maybe you have 5 kids. Don't do all 5. Do 1 child at a time. hampiri anakmu satu persatu. Jangan barengan, satu persatu. And the first thing you do, Nah, pertama Anda you kerjakan. give them a big hug. Berikan pelukan yang erat. Give them a big hug. Berikan pelukan That's yang erat. important. Itu penting. And you look him in the eye Lihat matanya and you say, son, dan katakan, nak, daughter, I love you so much. Aku sangat sayang sama kamu. I love you so much. Aku sangat sayang sama I'm kamu. sorry, maybe I didn't tell you that before, but I want to tell you right now. I love you. Maafkan aku kalau belum ngomong ini sebelumnya, tapi hari ini saya mau ngomong, papi sayang sama kamu. Son, daughter, Nah, apapun yang terjadi, I'm so proud of you. aku bangga sama kamu. I'm proud of the man or the woman that God is making you into. Saya bangga melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. And last thing, son, daughter, Dan yang terakhir, nak, I want you to know kami ingin kamu tahu that mom and I, bahwa mami dan or papi, dad and I, atau papi dan saya, we are with you and for you for the rest of your life. kami akan bersamamu dan akan hadir dalam hidupmu sampai sisa hidup kami. Forever. Selama-lamanya. Guys, you want your sons and daughters to feel 10 feet tall? Kalau Anda ingin anak-anakmu merasa lebih tinggi 10-20 meter, You want them to be strong when somebody from school says, hey, let's go do some drugs, or let's go steal something, or let's do something else stupid. Anda pasti nggak pengen kan teman-temannya datang kepada anak Anda dan mengatakan, yuk kita ngedrak, yuk kita nyolong sesuatu, yuk. You want your sons and daughters to say, no, not interested. Kau pasti pengen anak-anak berkata, enggak, saya nggak mau melakukan itu semua. Because my mom and my dad, they love me. Karena papi mami saya sayang sama saya. Amen. Amin. Do that, brothers and sisters. You do that once a week Lakukan itu seminggu sekali for the next 6 months. dalam 6 bulan ke depan. Your children will be super strong. Anak-anakmu akan kuat banget. And keep going. Don't stop. Dan terus lakukan, jangan 6 bulan terus berhenti, enggak, terus lakukan terus. I know what some of you are thinking. Mungkin beberapa dari Anda benar berpikir Some of you are gini. thinking, Professor Slayton, I'm Chinese. I don't do the hug thing. I don't tell people I love you. I don't do that. Profesor Slayton, saya ini orang Cina. Kita nggak pernah meluk, kita nggak pernah ngomong I love you, nggak pernah. Brothers and sisters, Saudara-saudariku, this is the word of God. ini firman Tuhan. We have to love our children. Kita harus mengasihi anak-anak kita. My father, my blood father, didn't love me at all. Ayah kandung saya benar-benar nggak mengasihi saya. It doesn't matter. Nggak peduli itu. Because our heavenly Father, Karena Bapa Surgawi. remember what he did for us? Ingat apa yang dilakukan buat kita? He stretched out his arms on the cross. Dia rentangkan tangannya di kayu salib. And he said, Dan dia bilang, I love you
this much. Aku menyayangimu sebesar ini. If Jesus can do that for us, Kalau Yesus bisa melakukan itu kepada kita, we can do that for our children. kita bisa lakukan itu bagi anak kita. Amen. Amin. Who's with me in this homework? Siapa yang setuju untuk PR yang Raise ini? your hand. Angkat tanganmu. Amen. 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 Janji ya mau kerjain ya. Okay. Oke. Homework number 2. PR nomor 2. Bless your spouse. Berkati pasanganmu. Now, I have some homework for the guys and some homework for the wives. Ada PR untuk para suami, ada PR buat para istri. Guys first. Buat suami dulu. Men, Para pria. this month, Bulan ini. not next month, Bukan bulan depan. not next year, Bukan tahun depan. this month, Bulan ini. I want you to take your wife out for a really romantic dinner. Bawa istrimu makan malam yang romantis berdua. KFC? No. Enggak. KFC, No. McD enggak main ya. Enggak. A really nice dinner. Makan malam yang romantis. I want you to hold her hand. Saya mau ada para suami pegang tangan istrimu, bukan istri orang lain ya. I want you to look her right in the eye. Lihat matanya. Say, honey, Sayang, I love you so much. aku sangat cinta sama kamu. Thank you for being such a great wife and such a great mom for our children. Terima kasih sudah menjadi istri yang baik dan mami yang luar biasa buat anak-anak kita. And I want you to know this, darling. Dan saya mau kamu dengar ini, I sayang. am with you forever. Aku akan setia kepadamu sampai selama-lamanya. Guys, you want your wives to take good care of your children? Para suami, Anda pengen istri-istrimu merawat anak-anakmu dengan benar? You want your wives to love your kids? Engkau mau istrimu menyayangi anak-anakmu dengan benar? It starts with us, men. Mulai dari kita para pria. All right, let's start that cycle of love. You let mom know how much we love her. She will love your kids. Mulai siklus cinta dari keluargamu. Mulai dengan mengasihi istrimu dan istrimu akan mengasihi anak-anak. And by the way, your marriage will get much better. Dan ngomong-ngomong, I promise. kalau kau lakukan itu, pernikahanmu akan semakin baik. Saya janji itu. Now, I know that marriage is hard. Saya tahu pernikahan itu tidak mudah. I've been married for 32 years. Saya sudah menikah 32 tahun. Very difficult. Sangat sulit. Because I'm just a human being. Karena saya manusia I make a biasa. lot of mistakes. Saya bisa bikin salah. Let's start the cycle of love. Mulailah siklus cinta. And guys, it starts with us. Dan itu dimulai dari kita para pria. Okay? Okay. Now, there's some homework for the wives Nah, also. tadi para suami, sekarang PR-nya buat istrinya. Are you ready, wives? Siap para istri? Enjoy the dinner. Nikmati makan malamnya. Itu doang PR-nya. Enggak ya. Now, I do have some serious homework for the Tapi the ladies ada also. PR yang serius buat para istri nih. Sometimes Kadang-kadang wives get the mistaken idea para istri punya ide yang salah that sebetulnya. if they criticize their husbands enough, the Kalau- husband will do something. Kalau saya kritik suami saya akan melakukan hal yang baik menurut saya. Ladies, it doesn't work like that. Para istri, caranya nggak gitu. You know, we guys, we may look tough on the outside, Kami, para pria, kelihatannya garang gitu di luar ya. but the truth is on the inside, we need your love and your affirmation. Tapi sebetulnya dalam diri kami ini, kami butuh afirmasi, kami butuh dukungan dari para istri. Life is very hard, Hidup itu sulit. and I need to be able to count on my wife to remind me that Jesus loves me. Dan saya perlu istri saya terus mengingatkan saya bahwa Yesus mengasihi saya. Okay, moms? Oke para ibu, Good. Last homework. PR yang terakhir, Bless your parents. berkati orang tuamu. Raise your hand if your mom or dad are still alive. Angkat tangan kalau orang tuamu masih hidup. Salah satu atau keduanya, orang tua masih hidup. Angkat tangan. Good. Unfortunately, I've got some bad news. Sayangnya ada kabar buruk buat Anda. Your mom and dad are going to die. Orang tuamu akan mati. And almost certainly they're going to die before you do. Dan hampir pasti mereka akan meninggal sebelum Anda. So, here's Jadi, the homework. Ini PR-nya. Today, Hari ini, or tomorrow at the latest, atau paling lambat besok, you pick up the telephone, ambil telepon, or you go visit your parents, atau kunjungi orang tuamu, and you say, Mom, Dad, dan Anda bilang, Pak, I Ma, love you so much. aku sangat sayang sama kamu. Thank you for being a good mom. Terima kasih sudah berusaha menjadi mama yang baik, atau Thank papa you yang for being a baik. good dad. Terima kasih sudah berusaha jadi papa yang baik. Maybe your dad wasn't the best. Mungkin papamu bukan papa yang terbaik. It doesn't matter. Nggak peduli. We have to start the cycle of love in our families. Kita harus memulai siklus cinta dalam keluarga kita. Okay, guys, those 3 pieces of homework 3 PR ini are going to bless the Lord, akan memberkati Tuhan, going to bless your family, memberkati keluargamu, and going to bless you.
Dan akan memberkati dirimu sendiri. Who's with me on that homework? Siapa yang guys? setuju melakukan PR ini? Raise your hand. Angkat tanganmu. Hey, in the back, nobody's raising Yang their di hand. What's belakang up kok back nggak ada there? ya? There we Ayo, go, kemudian there we PR-nya go. ada. That's what I'm talking Oke, about. oke, nah, Good, oke. guys. Again, remember, Ingat this ya. homework is not for me. PR ini bukan buat saya. It's for you, Ini buat Anda, your family, keluargamu, and your relationship with Jesus. relasimu dengan Tuhan Yesus. Last slide. Slide yang terakhir. Thank you so much, terima kasih. And let's go to the last slide. Yang benar-benar yang terakhir. Good. This is Family First Indonesia. Ini Family First Indonesia. Pak Himawan is the national director. Saya Himawan, National Director-nya. We have a great team. Kami punya tim yang hebat. We are here to serve Jesus Church in Indonesia. Kami ingin melayani Gereja Tuhan Yesus di Indonesia. If we can be of service, if we can be of help in any way, please let us know. Kalau kami bisa melayani Anda, membantu Anda, tolong hubungi kami. We love your pastors. Kami sangat mengasihi gembala Anda. We love your church. Kami mengasihi gereja Anda. And we want to help you. Dan kami ingin menolong Anda. Let's pray. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you so much for this wonderful time. Terima kasih untuk waktu yang luar biasa ini. Lord, please bless my brothers and sisters here. Berkati saudara-saudariku di tempat ini. Bless this wonderful church. Berkati gereja Tuhan di sini. And bless your church all over Indonesia. Dan berkati gerejamu di seluruh Indonesia. A happy, united family is the strongest evangelism tool in the world. Keluarga yang bersatu dan bahagia adalah alat penginjilan yang dahsyat Thank you, di Lord. dunia ini. Terima kasih Tuhan. We thank you and bless you. And in your holy name we pray. Kami bersyukur dan kami memberkati namamu dan dalam namamu yang kudus kami berdoa. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amen. Amin. Terima kasih. Thank you. Thank you. Terima kasih. Hai Church, berikut merupakan pengumuman GBI Puri Indah untuk minggu ini. Ibadah Women in Christ diadakan Natal bersama pada tanggal 7 Desember 2023 jam 10 pagi di GBI Puri Indah Mall. Ibadah ini disertai dengan drama musikal. Tuhan Yesus memberkati. Natal telah tiba. Bagi Bapak Ibu yang ingin berkontribusi pada Natal kali ini, Bapak Ibu dapat menabur ke rekening BCA atas nama GBI Puri Indah dengan nomor 7090775787. Ibadah Kristal akan mengadakan Natal bersama dengan tema Worthy. Kami mengundang bagi bapak dan ibu yang berumur 55 tahun ke atas dan belum memiliki komunitas dapat mengikuti ibadah ini pada tanggal 16 Desember 2023 pukul 10 pagi. Datang ya. Aku Tio, mahasiswa semester 2 jurusan Teknik Kimia. Aku punya adik kecil, cantik dan imut. Namanya Tia. Aduh Tio. Ini ibuku, namanya Rani Puji Hastuti. Wanita karir, mandiri, orang nomor 1 di perusahaannya. Tapi hobinya tuh marah-marah mulu setiap hari. Kamu tuh kalau sarapan bisa nggak sih jangan sambil main HP? Aduh, ini satu Tia.
Setiap pagi sarapannya lelet aja. Bisa agak dipercepat nggak, Tia? Iya, Ma, iya. Loh, ini juga si Cici pada kemana ya dari tadi ya? Dari tadi Mama nggak lihat-lihat loh. Biasa, Ma, paling masih dandan. Aduh, udah jam berapa ini? Mama tuh sebentar lagi mau ada klien, tau nggak? Tia, Mama balik. Mama mau tahu kamu harus sudah selesai sarapannya. Hah, nyebelin banget ya anak-anak ya. Setiap pagi harus ngomel aja. Hesti! Kakakku perempuan namanya Hesti. Dia kuliah kedokteran semester akhir. Aduh, apaan sih? Pagi-pagi udah ngomel aja, sabar. Belum, ya ampun, sabar. Sebentar lagi kamu harus kelar ya. Mama udah telat banget ini nih. Ada apa sih? Aduh, ini Pagi-pagi anak ya. Marah-marah. Ini loh, pas tiap pagi nggak sana nggak sini semua bikin saya tuh stres, tau nggak sih? Saya tuh pusing setiap pagi. Ini papaku, biasa dipanggil Teja Subrata. Keturunan ningrat, orang kalem, dan hampir nggak pernah marah. Kamu juga dasi kok nggak ada rapi-rapinya. Padahal udah setiap pagi kamu pakai dasi kok nggak ngerti-ngerti ya? Hari ini aku pulang agak telat ya, Ma. Karena ada meeting project yang harus diselesaikan. Iya nggak apa-apa, tapi saya maunya kamu tuh standby jam 7 malam. Iya. Karena dia mau ulang tahun, saya mau semuanya ngumpul di sini. Iya, Ma. Hah, bikin pusing deh. Iya, halo, selamat pagi. Iya, baik Pak. Oh, Bapak udah sampai? Aduh, sebentar ya Pak ya, saya akan jalan, saya mau urusin rumah dulu sebentar aja Pak. Oh iya, baik Pak, baik. Iya, saya ngerti Pak. Saya minta waktunya sebentar aja Pak. Oke. Ya, terima kasih Pak untuk pengertiannya. Baik Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Siap, saya akan sebentar lagi akan berangkat. Iya, pas aku ketinggalan. Aduh Tio, kamu kok nggak ada beres yang main game terus ya? Setiap hari begini terus bikin mama ngomel-ngomel terus. Model begini, mama tidak mau terulang kembali. Setiap hari selalu terulang. Kamu juga Pak, mobil udah siapin apa belum? Sabar, Ma. Sudah. Aduh, peringatan buat kalian semua, mama nggak mau selalu terulang kembali setiap pagi. Maunya rapi, ngerti nggak sih kalian itu? Pokoknya harus rapi semua. Sekian informasi dari kami. Happy Sunday and God bless you. Luar biasa. Anda diberkati hari ini. Amin. Pastor Greg, thank you very much for your excellent preach. And on behalf of the congregation, we really hope you can come again. Amen. Thank you. Baik, kita akhiri ibadah hari ini, kita tutup dalam doa berkat. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kekasih-kekasih Allah, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus selalu menyertai Anda dimanapun Anda pergi. Tuhan buat Anda berhasil. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan dengan bilur-bilurnya. Tuhan buat berhasil dalam semua pekerjaanmu, usaha bisnismu, sekolahmu. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai kita ketemu dengan Tuhan Yesus tempat kemuliaannya. Kita semua yang percaya katakan amin.